Selamat datang di UC, wahai para UCzen di belahan jiwa manapun nama kalian tersemat. Kali ini, film brutal yang akan mengisi detik-detik tergabut dalam hidup kita berjudul Extraction 2. Film ini bercerita tentang 3 orang yang harus terjun ke dalam misi penuh adrenalin untuk menyelamatkan satu keluarga dari genggaman sekelompok mafia berbahaya. Tak sabar mendengar alur ceritanya, segera lepaskan badan Anda ke posisi premium dan kita gaskan. Kisah dibuka menampilkan seorang prajurit bayaran bernama Tyler yang tertembak dalam misi berbahaya di Dhaka, Bangladesh. Ia terjatuh dari jembatan ke sungai di bawahnya dan kemudian ditemukan timnya dalam kondisi kritis di tepi sungai. Tyler segera dievakuasi ke rumah sakit di Uni Emirat Arab untuk menjalani operasi serta perawatan intensif. Saat ia tak kunjung sadar, dokter meminta Nick, sahabat sekaligus rekan satu timnya, bersiap merelakan jika terjadi kemungkinan terburuk. Begitu juga dengan Yas, adik Nick yang juga anggota tim inti mereka, berusaha menenangkan kakaknya agar menerima apapun takdir yang telah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Setelah sekian lama, keajaiban akhirnya datang. Ketika seorang suster sedang merapikan kumis dan kukunya, Tyler tersadar dari koma panjang. Ia lantas menjalani terapi intensif sampai kondisinya berangsur pulih hingga ia diizinkan pulang. Nick dan Yas membelikannya sebidang lahan dan membangunkan rumah di pegunungan bersalju yang terpencil agar ia dapat fokus pensiun, membuka lembaran baru dalam hidupnya. Di rumah barunya, Tyler mencoba menjalani kehidupan normal, namun dia tetap tidak bisa move on dari masa lalunya saat dia hidup bersama istrinya yang bernama Mia dan mendiang putranya. Penyesalan terbesar Tyler adalah meninggalkan putranya ke medan tempur saat putranya sedang sakit keras. Hingga ketika Tyler pulang, dia mendapati putranya telah meninggal dunia. Pasca wafatnya sang anak, Mia, istri Tyler, mengajukan gugatan cerai sebab merasa kecewa terhadap suaminya itu. Cerita kemudian beralih pada pemeran antagonis utama, Zurab, pemimpin sekaligus pendiri mafia Nagazi, organisasi kriminal paling berpengaruh di Georgia. Berawal dari penjahat kecil, Zurab bersama adiknya, David, membangun jaringan mafia dari nol hingga menjadi kekuatan besar. Namun sayangnya, disebabkan sebuah kasus, saat ini David harus menjalani hukuman di penjara dengan tingkat keamanan tertinggi di Georgia. Ketevan, istri David yang muak dengan kehidupan kriminal suaminya, berkali-kali mencoba melarikan diri membawa anak mereka, namun selalu gagal. Untuk mencegah upaya itu, Zurab dan David menyuap beberapa petinggi aparat untuk memasukkan keluarga David ke penjara. Sehingga David dapat mengawasi istrinya sekaligus mendidik putranya Sandro dengan doktrin keluarga Nagazi. Bersamaan dengan itu, upaya Zurab untuk membebaskan David tak pernah berhenti. Ia menekan gubernur yang berada di bawah pengaruhnya untuk mengusahakan itu. Namun, alih-alih bebas, hukuman David justru diperpanjang disebabkan tekanan diplomatik dari Amerika Serikat. Merasa gubernur tersebut tidak becus menjalankan tugas, inilah yang Zurab lakukan. Cerita kembali mengikuti Tyler yang baru pulang berbelanja. Ia terkejut melihat sebuah mobil asing terparkir di halaman rumahnya, sementara seorang pria duduk santai di teras sambil menyeruput teh. Terbiasa dengan situasi seperti ini, Tyler tetap tenang dan setelah perbincangan singkat, terungkaplah bahwa pria tersebut adalah perantara kontrak yang menghubungkan klien dengan tentara bayaran untuk menjalankan misi tertentu. Belum juga tawaran misi dibacakan, Tyler langsung menolak. Namun saat dia tahu bahwa klien tersebut adalah Mia, mantan istrinya, Tyler berubah pikiran. Ia menerima tawaran tersebut sebagai kesempatan menebus kesalahan masa lalunya. Misinya adalah membebaskan adik Mia dari penjara Georgia dan menjauhkannya dari suaminya. Siapa adik Mia yang dimaksud? Ya, tidak salah lagi. Dia adalah Ketevan.
Tanpa menunda, Tyler menghubungi Nick dan menjelaskan bahwa usaha untuk pensiun gagal. Ia baru saja menerima sebuah misi dan meminta Nick serta Yas mempersiapkan segala kebutuhan operasi. Waktu persiapan mereka 6 minggu sebelum misi dijalankan. Sementara Nick dan Yas menyiapkan rencana dan kebutuhan operasional, Tyler menggunakan 6 minggunya untuk memulihkan fisik, melatih kembali otot-otot yang lama menganggur. Misi pun dimulai. Tyler dan tim menyuap seorang sipir untuk bekerja sama, memberikan penunjuk arah di dinding, menonaktifkan CCTV, membuka pintu belakang, dan mematikan lampu di beberapa jalur. Berbekal tanda-tanda yang digoreskan dengan spidol fosfor, Tyler melangkah yakin hingga ia berhasil mencapai sel Ketevan. Menyadari kedatangan Tyler, Ketevan segera membangunkan kedua anaknya. Sandro bangun kebingungan. Ia yang sudah terdoktrin dengan nilai-nilai dan prinsip hidup Nagazi menolak pergi tanpa ayahnya. Ketevan terpaksa membohonginya dengan mengatakan bahwa ayahnya menunggu di luar. Masalah berikutnya muncul, yaitu boneka talking doll milik adik Sandro yang telah dipasangi sensor tekanan terjatuh sehingga langsung mengeluarkan suara teriakan. Keributan itu membangunkan para napi loyalis David. Begitu juga alarm penjara yang menyusul berbunyi, membangunkan sipir serta memicu kekacauan di berbagai blok hingga menutup jalur keluar yang telah direncanakan. Sambil mencari rute alternatif, Tyler terus berkoordinasi dengan Yas dan Nick. Ketika ia membuka sebuah ruangan untuk mencari jalan baru, ia justru berhadapan dengan para napi komplotan David. Kemudian setelah berhasil melewati kekacauan itu, Tyler membawa Ketevan dan kedua anaknya menuju jalur evakuasi. Sandro dan adiknya lebih dulu berhasil keluar. Namun, saat Ketevan hendak menyusul, David datang dan menyerang. Pertarungan tak terhindarkan yang berakhir dengan tewasnya David di perkelahian tersebut yang kemudian akan memicu konflik yang jauh lebih besar. Jalur pelarian utama tak mungkin lagi dilalui sebab para penjaga telah membaca titik tersebut. Kondisi itu memaksa Tyler mencari rute lain. Yas mengabarkan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah melintasi halaman utama lapas yang merupakan area paling chaos dan berbahaya. Dengan kerjasama yang solid, Tyler dan Ketevan berhasil menembus kerusuhan itu dan mencapai pintu keluar, tempat Yas dan Nick menunggu. Namun, pelarian mereka belum berakhir. Di luar penjara, puluhan personel mafia Nagazi telah bersiaga, dikirim oleh Zurab setelah mengetahui adiknya terbunuh. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Sandro mulai menyadari bahwa yang mengejar mereka adalah kelompok Nagazi. Ia pun segera sadar bahwa Tyler tidak diutus oleh ayah atau pamannya, melainkan diutus oleh seseorang untuk menjauhkan Sandro dari keduanya. Pengejaran semakin brutal. Beberapa kendaraan musuh berhasil digulingkan, disusul rombongan motor yang satu persatu ikut tumbang. Tersisa satu ATV yang masih bertahan, terus membuntuti mereka tanpa henti, hingga sebuah serangan akhirnya mengenai kendaraan Tyler dan membuatnya kehilangan kendali. Nick dan Yas segera berbalik memberikan perlindungan. Menyadari pasukan musuh terus berdatangan, mereka melanjutkan pelarian menembus sebuah kompleks bangunan industri. Di balik gedung itu terdapat rel kereta. Tempat tim bantuan telah menunggu. Sebuah kereta evakuasi telah disiapkan. Sementara tim bantuan menahan serangan musuh di dalam gedung, kereta evakuasi mulai bergerak dengan Nick di ruang kemudi. Adapun Tyler bersama Yas tetap di gerbong merawat tangan si bungsu yang terluka saat kendaraan mereka terguling.
Menyadari targetnya menjauh, pihak musuh mengerahkan beberapa helikopter untuk mengejar. Tyler menitipkan keluarga tersebut kepada Yas, lalu keluar menghadapi ancaman tersebut. Salah satu helikopter musuh berhasil mendarat di atap kereta, menurunkan pasukan yang segera berbencar. Dua di antaranya bergerak menuju ruang kemudi untuk mencoba mengambil alih. Nick berhasil melumpuhkan keduanya. Di gerbong lain, beberapa anggota Nagazi mulai menyusup. Beruntung, Tyler datang tepat waktu menghentikan langkah mereka. Tersisa helikopter terakhir yang membayangi udara sembari terus menghujani kereta mereka dengan timah panas. Nekat, Tyler naik ke atap kereta, berkonfrontasi langsung dengan helikopter itu, dan masalah baru muncul ketika stasiun pemberhentian sudah di depan mata. Nick menyadari rem kereta blong akibat menerima sejumlah serangan. Tanpa banyak berpikir, Tyler dan Nick langsung bergerak mengamankan Kevin beserta kedua anaknya sebelum kereta mendarat kasar alias terguling-guling. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Namun, saat hendak melanjutkan perjalanan dengan speedboat, Sandro berulah. Ia menolak ikut sebelum tahu apa yang terjadi pada David, ayahnya. Terdesak, Kevin terpaksa mengungkap bahwa ayahnya telah tewas. Tyler mencoba menyadarkan Sandro bahwa Zurab dan David adalah penjahat yang mencoba membunuh ibunya, dan Sandro harus mengutamakan nyawa ibunya. Tak menerima fakta itu, Sandro merajuk. Singkat cerita, Tyler dan tim telah berada di dalam pesawat menuju titik evakuasi berikutnya. Sandro dengan sengaja duduk di samping Yas, menguping pembicaraannya dengan tim lain melalui telepon. Dari percakapan itu, Sandro akhirnya tahu bahwa mereka menuju ke suatu tempat di Wina, Austria. Saat Yas pergi meninggalkan ponselnya sejenak, Sandro, si bocah labil, diam-diam mengambil ponsel itu lalu menghubungi Zurab, menginformasikan lokasi tujuan mereka. Mengetahui itu, Zurab segera mengumpulkan pasukannya menyusun rencana penyerangan. Tyler dan tim akhirnya mendarat di Wina, beristirahat di sebuah gedung yang berfungsi sebagai markas operasional sementara, sembari menyiapkan rencana, perlengkapan, dan memberikan perawatan lebih baik untuk adik Sandro. Saat yang lain sedang beristirahat tenang, Sandro tampak gelisah. Tyler datang mengajaknya berbincang dan berusaha menenangkannya. Namun, tiba-tiba dari kejauhan, sebuah helikopter mendekat. Menyadari itu, Tyler masuk meminta semua bersiap menghadapi musuh yang mulai berdatangan mengepung markas mereka dari semua penjuru, termasuk atap gedung. Ketegangan juga terjadi di dalam gedung setelah Kevin tahu bahwa Sandro lah yang membocorkan lokasi mereka ke pamannya. Kevin tak menyerah menyadarkan putranya itu yang masih tetap ngeyel ingin ikut pamannya. Saat itulah, atas perintah Zurab, sebuah helikopter mendekat dan tak peduli ada Sandro di sana, helikopter itu tetap membabi buta melemparkan timah panas ke semua penjuru. Ini adalah bukti bahwa Zurab tidak peduli terhadap siapapun termasuk Sandro. Ia hanya peduli pada ego balas dendamnya. Namun, bukti seterang itu pun tidak juga menyadarkan Sandro. Itu tampak nyata saat mereka berhasil selamat dari serangan helikopter dan bergerak serempak menuju parkiran lalu memasuki sebuah mobil. Secara mendadak, Sandro keluar dan kabur. Sandro! Yas mengejarnya. Situasi menjadi rumit. Rencana pelarian gagal total. Yas tak berhenti mengejar Sandro yang berlari hingga Sandro tiba di lokasi pamannya. Sandro! Di situasi yang rumit itu, Nick datang dengan mobilnya. Namun, mobil Nick terguling setelah menerima serangan. Beruntung ia selamat, kemudian baku tembak menegangkan pun tak terhindarkan. Di tempat lain,
Tyler memancing dua musuh mendekati mobilnya yang ternyata kosong. Kemudian, ya, dari arah tak terduga, Tyler melancarkan serangan. Setelah menghabisi dua musuh, ia bergerak menuju lokasi Nick dan Yas yang semakin terjepit. Tak memberikan ruang bagi Tyler CS kabur, musuh memaksa Tyler keluar dari mobilnya. Posisi Tyler dan tim pun kian terdesak. Terlebih lagi, musuh yang menguasai atap gedung bisa kapan saja menghabisi mereka. Untuk mewaspadai itu, Tyler memerintahkan Nick dan Yas naik menangani musuh di sana. Di luar ruangan, pasukan Nagazi berhasil mendesak Tyler masuk. Semakin terhimpit, tak mungkin melawan musuh sambil melindungi Ketefan secara bersamaan. Melalui radio taktis, Tyler meminta Yas datang melindungi Ketefan. Dalam perjalanan menuju lokasi yang telah diberitahukan Tyler, Yas mendapat masalah. Ia tertembak setelah berhadapan dengan dua musuh secara bersamaan. Begitu juga dengan Nick yang tak sadarkan diri setelah jatuh dari atap ke atas sebuah kanopi kaca yang menjorok miring di tengah gedung. Dalam ketidaksadarannya, tubuh Nick meluncur perlahan. Menyaksikan itu, Tyler yang masih disibukkan oleh beberapa musuh bergegas menumbangkan semuanya, lalu melompat menangkap tubuh Nick sepersekian detik sebelum ia terjatuh. Di saat-saat kritis itu, Zurab menghampiri mereka. Namun, dia melakukan kesalahan dengan tidak langsung membunuh Tyler, melainkan berniat menyiksanya terlebih dulu. Tanpa Zurab sadari, Nick perlahan tersadar dan secara tiba-tiba, serangan Nick membuat Zurab harus bergelantungan seperti mereka. Memanfaatkan kesempatan itu, Tyler melempar Nick masuk ke gedung, memintanya membantu Yas mengamankan Ketefan, sedangkan dia akan menangani Zurab sendirian. Di tempat lain, Ketefan terdesak tanpa pengawalan. Seorang Nagazi bertubuh besar mengintainya. Hingga ketika ia akan mengayunkan kapaknya, Nick datang tepat waktu menumbangkan pria besar itu. Beberapa detik kemudian, Yas tiba di ruangan yang sama dalam kondisi terluka parah. Melihat kondisi Yas, Nick segera menghubungi Tyler untuk menyusul menuju atap, meninggalkan Zurab yang mulai siuman dari pingsannya. Sayang beribu sayang, saat mereka semua tiba di atap, berlari hendak memasuki helikopter jemputan, Yas lagi-lagi tertembak oleh Zurab yang berhasil menyusul mereka. Melihat itu, dengan sigap Tyler menghampiri Yas, membawanya masuk ke helikopter. Namun, nyawa Yas tak tertolong. Di tengah perjalanan, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Sandro yang berada di dalam mobil ditemani penasehat Zurab mulai menyesal setelah si penasehat mengungkapkan fakta bahwa Zurab dan ayahnya memang dari dulu berniat membunuh Ketefan ibunya. Tapi, nasi sudah menjadi rengginang. Tak ada yang bisa Sandro lakukan saat ini selain tenggelam dalam penyesalan. Zurab kembali ke mobil dengan masih membawa dendam yang belum terbalaskan. Saat ia dan kelompoknya sampai di markas, si penasehat mencoba membujuk Zurab, mengingatkan bahwa 10 prajurit terbaik Nagazi gugur hari itu. Jika pengejaran terus dilanjutkan, akan lebih banyak yang dikorbankan. Bosan mendengar ocehan si penasehat, inilah yang Zurab lakukan. Di sudut lain, Tyler dan tim telah tiba di pegunungan kediaman Tyler. Titik evakuasi terakhir, tempat di mana Ketefan akan diserahkan kepada kakaknya Mia. Namun, misi belum selesai. Tyler masih harus menjemput Sandro. Sebelum bergerak mencari informasi keberadaannya, Tyler menyempatkan berbincang dengan Mia, meminta maaf untuk kesekian kalinya atas kesalahannya di masa lalu. Namun, baru juga sebentar ngobrol, handphone Tyler berbunyi. Panggilan masuk. Rupanya, itu adalah ajakan bertemu dari Zurab di sebuah gereja di Georgia. Ia mengaku tidak tenang selagi mengetahui pembunuh adiknya masih hidup.
Begitu juga Tyler tidak akan bisa beristirahat selagi misi belum rampung. Tak ingin ada korban lagi dari tim intinya yang tinggal Nick seorang diri, Tyler memutuskan berangkat sendirian, meninggalkan Nick yang memaksa ikut. Open the door! Tyler! Tyler memarkirkan mobilnya jauh dari titik pertemuan, berniat melancarkan serangan dadakan. Saat musuh sudah berada dalam jangkauan, satu penjaga berhasil ditumbangkan. Tyler terus merengsek maju melontarkan serangan demi serangan, hingga tersisa satu nagazi sebelum Tyler menghadapi bos terakhir. Meski berhasil menumbangkan nagazi itu, Tyler tertembak. Namun, satu peluru yang tertanam di perutnya tidak menyurutkan langkahnya. Ia terus mengejar Zurab yang memasuki gereja. Nyawa Sandro terancam. Zurab mengikatkan bom di tubuh Sandro dan mengancam akan meledakkannya jika Tyler berani macam-macam. Saat Zurab akan mengeksekusi Tyler, Nick datang. Namun, situasi tidak memihaknya. Ia terpaksa meletakkan senjatanya demi keselamatan Sandro, dan di saat itulah film ditutup dengan memperlihatkan Nick yang dirawat di rumah sakit penjara dan Tyler yang mendapat kunjungan dari Mia di lapas yang sama. Sampai suatu hari, Tyler mendapat jemputan misterius. Ia dibawa ke sebuah tempat untuk bertemu seseorang. Ya, itu adalah pria yang mengutusnya sebelumnya. Pria itu langsung membuka perbincangan dengan menjanjikan kebebasan Tyler dengan syarat Tyler bekerja lagi untuknya. Tyler menjawab, "Tidak, tanpa timku." Kemudian tamat. Kesimpulannya, jangan pelin-pelan seperti Sandro. Demikian, peace.